Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Sangat menyenangkan bisa kembali hadir menyapa Anda. Hari ini, materi yang tertumpuk di meja kita bukanlah sesuatu yang ringan. Kita memiliki sebuah dokumen analitis yang sangat menggugah pikiran. Judulnya, Yang Tak Kita Tahu dari Kisah Nabi Yusuf. Ya, dan saya rasa banyak orang yang sudah tidak asing dengan kisah ini kan? Betul. Tapi kalau Anda yang sedang mendengarkan ini berpikir bahwa penelusuran kita hari ini sekedar untuk bernostalgia atau mengulang cerita agama yang mungkin sudah sering Anda dengar sebagai pengantar tidur sejak kecil, Bersiaplah untuk mengubah ekspektasi tersebut. nah, tepat. Karena misi kita hari ini jauh lebih tajam dan lebih dalam. Kita nggak akan sekedar menceritakan ulang sejarahnya. Kita akan membongkar lapisan psikologis sebuah emda tragedi batin yang selama berabad-abad seringkali tersembunyi dari sosok sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Kita akan membedah anatomi dari sebuah penderitaan yang sunyi. Seringkali ya, ketika kita berhadapan dengan narasi epik yang sudah sangat populer, kita cenderung menjadi penonton yang pasif. Maksudnya, kita hanya mengamati alur cerita permukaannya saja. Siapa pahlawannya, siapa antagonisnya, gitu kan? Betul sekali. Kita melihat rentetan peristiwanya, tapi kita sering luput menyelami gejolak batin dan labirin emosi para tokohnya. Dokumen yang akan kita bedah hari ini memaksa kita untuk mengerem sejenak. Kita diajak untuk mengambil kaca pembesar, mengamati lebih dekat, dan menyadari bahwa di balik jubah kenabiannya ada penderitaan psikologis yang sangat kompleks yang memenjarakan Yakub. Ini bukan sekedar kesedihan linier tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya ya? Sama sekali bukan. Oke, mari kita bedah ini perlahan. Ingatan kolektif kita tentang kisah ini biasanya berpusat pada satu gambaran visual yang tragis. Yakub menangis tanpa henti. Berhari-hari, bertahun-tahun, hingga matanya perlahan memutih dan ia kehilangan penglihatannya. Iya, kebutaan karena duka. Bener, selama ini kita mungkin mengasumsikan bahwa kebutaan itu murni karena kesedihan biasa. Kesedihan standar seorang ayah yang hatinya hancur lebur karena anak kesayangannya dikabarkan tewas dimakan serigala. Itu reaksi yang sangat masuk akal kan? Sangat manusiawi. Pasti, siapapun akan hancur di posisi itu. Namun, teks yang kita angkat hari ini memutarbalikkan asumsi tersebut. Kepedihan Yakub yang sampai merusak fungsi fisiknya itu ternyata, tidak berakar dari ketidaktahuannya. Luka itu justru menganga karena dua jenis pengetahuan rahasia yang ia miliki. Dan ironisnya, pengetahuan tersebut tidak bertindak sebagai obat penenang. Melainkan pisau yang memperdalam lukanya. Untuk bisa meresapi beban dari klaim tersebut, kita harus menambatkan perhatian kita pada satu kalimat sentral. Ada satu ayat yang menjadi fondasi dari seluruh analisis psikologis di dokumen ini. Yakub menyatakan dengan sangat jelas, "Aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu." Aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Itu pernyataan yang berat ya. Sangat berat. Deklarasi ini nggak boleh dianggap remeh. Ini bukan racauan orang tua yang sedang terguncang emosinya atau mekanisme pertahanan diri dari rasa duka. Ini adalah penegasan absolut bahwa ia berdiri di atas sebuah kebenaran yang tidak bisa diakses oleh anak-anaknya yang lain. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, cobalah proyeksikan ini ke dalam pengalaman personal Anda. Eksplorasi kita hari ini akan terasa sangat menampar jika Anda pernah berada di sebuah titik di mana Anda mengetahui sebuah kebenaran yang pahit. Anda melihat realitas yang tersembunyi dari orang lain, Anda tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Namun Anda terkunci dalam situasi di mana Anda tidak punya kuasa atau bahkan izin untuk mengubah keadaan tersebut. Beban yang meremukkan dari mengetahui, namun tidak bisa bertindak, itulah yang menjadi inti dari tragedi Yakub ini. Beban dari sebuah pengetahuan. Itu premis yang luar biasa. Mari kita urai pengetahuan pertama yang membuat Yakub begitu menderita. Teks ini menyebutnya sebagai kesadaran akan runtuhnya moral keluarga. Dimensi etis dari tragedi ini. Mari kita reka ulang adegannya berdasarkan analisis sejarah ini. Malam hari, kakak-kakak Yusuf pulang ke rumah. Mereka menangis terseduh-seduh bahwa sebuah baju yang sudah dilumuri darah yang naik belakangan kita tahu itu darah palsu ya, dan membawa narasi bahwa Yusuf hilang dimakan serigala saat mereka sedang berlomba. Nah, bayangkan situasinya. Kalau kita bawa ini ke konteks modern nih, katakanlah ini film dokumenter true crime, apa yang terjadi selanjutnya?
Sang ayah pasti akan langsung memutar otak layaknya detektif kan? Pasti ada interogasi. Dia akan minta alibi, jam berapa kejadiannya, di sebelah mana padang rumputnya. Terus, serigala macam apa yang memakan manusia utuh tanpa merobek bajunya? Kenapa kalian 10 orang pemuda kuat nggak bisa melawan satu ekor binatang? Logikanya begitu. Tapi respon Yakub memotong semua ekspektasi itu. Reaksinya sangat tidak terduga. Alih-alih merespons berita itu dengan histeria atau investigasi TKP, Yakub menembus langsung ke jantung kebohongan mereka. Dia nggak peduli sama cerita serigalanya. Dia sama sekali tidak mengejar detail kronologi tentang serigala atau lokasi kejadian. Hal yang paling menakjubkan di sini adalah, ia melihat baju itu, ia melihat anak-anaknya, dan ia langsung mengeluarkan pernyataan tajam yang maknanya kurang lebih, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik suatu perbuatan buruk. Wah, jadi reaksi seketika ini membongkar satu fakta. Yakub nggak tertipu sedetik pun. Tidak tertipu sama sekali. Luka pertamanya yang paling menganga pada malam itu bukanlah kematian Yusuf. Luka utamanya adalah realisasi mengerikan bahwa hasad kecemburuan dan kedengkian telah tumbuh subur bak parasit. Bermutasi menjadi kejahatan. Tepat. Dan kejahatan itu mewujud justru di dalam rumah kenabiannya sendiri. Coba Anda resapi posisi Yakub untuk sesaat. Anda adalah seorang figur spiritual, seorang pendidik. Anda mendedikasikan seluruh hidup Anda untuk menanamkan nilai tauhid, empati, dan persaudaraan ke darah daging Anda sendiri. Menelan kenyataan bahwa anak-anak yang Anda besarkan dengan tangan Anda sendiri, yang makan di meja yang sama dengan Anda, ternyata memiliki kapasitas untuk berbuat sekejam itu terhadap adik bungsu mereka. Analisis ini menekankan bahwa pandangan Yakub melampaui baji berdarah itu. Ia sedang menatap langsung ke arah jiwa anak-anaknya yang telah melenceng jauh. Ia menyaksikan bagaimana iri hati bisa membutakan manusia hingga memutus ikatan persaudaraan yang paling sakral. Tapi tunggu, ini memunculkan satu kejanggalan di benak saya waktu membaca dokumen ini. Apa itu? Kalau dia tahu mereka berbohong, dan dia tahu kejahatan sedang terjadi, kenapa dia tidak meledak dalam amarah saat itu juga? Kenapa nggak diinterogasi sampai mereka mengaku? Bukankah itu insting perlindungan seorang ayah? Nah, pertanyaan itu membawa kita pada konsep yang sering disalahartikan. Ketika Yakub kemudian mengucapkan frasa terkenal, fasobrun jamil, yang sering diterjemahkan sebagai kesabaran yang indah, kita sering membayangkan seseorang yang duduk diam, pasrah, dan menerima nasib dengan senyum tipis. Kayak orang yang kalah gitu ya? Ya, tapi analisis psikologis dari teks ini menolak gambaran pasif tersebut. Kesabaran Yakub bukanlah kelemahan. Kesabaran itu adalah sebuah bentuk penahanan diri yang luar biasa menyiksa. Menahan amarahnya. Ia menahan ledakan amarahnya karena ia menyadari dunia batin keluarganya sedang hancur. Mengetahui anak-anaknya bisa berbuat sejahat itu adalah siksaan mental yang nyaris tak tertanggung. Kenapa dia memilih diam dan menahan diri? Karena mengkonfrontasi mereka dengan kemarahan, di saat jiwa mereka sedang dikuasai iblis kedengkian, tidak akan membuahkan pertobatan. Itu hanya akan melahirkan kebohongan baru atau bahkan memicu kejahatan yang lebih besar. Jadi ia menelan kebenaran itu sendirian. Menelan kebenaran sendirian sambil menatap wajah para pelaku setiap hari di meja makan. Luar biasa. Itu baru pengetahuan pertama dan itu sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan akal sehat. Dan ada pengetahuan kedua yang lebih berat. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Pengetahuan kedua yang dikunci rapat oleh Yakub. Kembali ke kalimat jangkarnya, aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Dokumen ini menyodorkan argumen logis yang bakal meruntuhkan cara lama kita memahami narasi ini. Yakub secara sadar kemungkinan besar tahu bahwa Yusuf belum mati. Dia tahu, bahkan ia mungkin tahu persis di mana Yusuf berada, atau setidaknya ke arah mana nasib membawanya. Buktinya sangat tersebar di sepanjang sejarah tersebut, kalau kita jeli. Teks menyebutkan bahwa Yakub tidak pernah satu kali pun mengadakan ritual perkabungan atau menyatakan secara eksplisit bahwa Yusuf telah tiada. Dan lebih gila lagi, puluhan tahun kemudian ketika krisis kelaparan melanda, apa instruksi Yakub ke anak-anaknya? Pergilah cari berita tentang Yusuf. Puluhan tahun berlalu dan dia masih menyuruh mereka mencari Yusuf. Bukti-bukti tekstual itu merujuk pada tragedi spiritual yang menjadi lapisan terdalam dari kisah ini. Jika kita membedah situasi ini, Yakub tahu anaknya bernafas, ia tahu anaknya menderita entah di dasar sumur atau di pasar budak. Tetapi tangannya diikat oleh takdir. Tepat sekali.
Ia tidak diberikan izin atau jalan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengintervensi atau berlari menyelamatkan putranya. Untuk memahami kedalaman penderitaan ini, sumber kita menarik sebuah benang merah paralel dengan kakeknya, Nabi Ibrahim. Oh, kisah tentang Ibrahim dan Hajar ya? Benar. Mari kita ingat kembali momen ketika Ibrahim diperintahkan membawa istrinya Hajar dan bayinya Ismail ke tengah padang pasir yang gersang. Tanpa air, tanpa peradaban, lalu meninggalkan mereka berdua di sana. Kalau pakai kacamata rasionalitas manusia modern, tindakan itu adalah definisi dari penelantaran yang kejam. Ayal mana yang waras meninggalkan bayinya di wilayah mematikan? Namun dalam dimensi kenabian, ketaatan seringkali menuntut sebuah pengorbanan yang oleh dokumen ini disebut dengan istilah penangguhan kasih sayang langsung. Penangguhan kasih sayang langsung? Cinta seorang ayah harus tunduk tanpa syarat pada skenario agung Tuhan. Kita membicarakan realitas di mana Yakub harus secara aktif menekan insting primalnya. Bayangkan Anda melihat anak Anda berdiri di tengah jalan raya dan ada mobil melaju kencang. Insting Anda pasti melompat dan menariknya, kan? Pasti. Spontan. Tapi Yakub berada dalam posisi di mana ia melihat mobil itu, ia tahu Yusuf dalam bahaya, tapi ia dilarang melompat. Ia harus berdiri kaku, menahan setiap otot di tubuhnya yang memberontak ingin menyelamatkan darah dagingnya, semata-mata karena ia harus mematuhi sutradara alam semesta. Dan ketegangan psikologis inilah yang kemudian bermanifestasi sampai merusak fisiknya. Menjawab kenapa matanya perlahan memutih dan buta. Betul. Kebutaan itu adalah representasi visual dari perang saudara yang terjadi di dalam batinnya. Kita tidak sedang membicarakan tangisan rindu yang melankolis. Mata yang memutih itu adalah dampak dari benturan dengan kecepatan tinggi antara dua kekuatan besar di dalam dirinya. Kekuatan apa saja itu? Rahmah manusia dan hikmah ilahi. Rahmah adalah kasih sayang, insting kebapakan yang memohon agar anaknya segera dipeluk, diselamatkan dari kedinginan sumur, dijauhkan dari rantai perbudakan. Sementara hikmah ilahi? Hikmah ilahi adalah kebijaksanaan Tuhan yang bekerja dalam dimensi waktu yang tak terjangkau akal. Ibarat seorang ahli bedah yang harus melakukan operasi menyakitkan tanpa anestesi pada orang yang ia cintai demi menyelamatkan nyawanya. Sang dokter tahu rasa sakit itu diperlukan untuk kesembuhan, tapi sebagai manusia, tangannya tetap gemetar melihat penderitaan itu. Persis. Yakub tahu bahwa Yusuf sedang dibentuk oleh Tuhan. Yusuf dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan ia aman di bawah pengawasannya. Hatinya tahu itu. Tapi tubuh fisiknya tidak bisa kompromi dengan logika spiritual tersebut. Fisiknya hancur, karena sejarah Yusuf belum selesai ditulis, dan Yakub dipaksa menjadi penonton yang diam. Ia terperangkap dalam jeda waktu itu. Jadi implikasinya, dia hancur bukan karena dia meragukan Tuhan, melainkan karena batas dari tubuh manusianya tidak sanggup menahan besarnya energi spiritual dan kesedihan yang bertabrakan itu. Sebuah analisis yang sangat mendalam. Ini membawa kita pada pertanyaan eksistensial. Jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Kalau memang beban psikologisnya sedemikian menghancurkan, menatap mata anak-anaknya yang berkhianat setiap pagi, tahu Yusuf hidup tapi tidak bisa ditolong, bagaimana ceritanya Yakub tidak menjadi gila? Atau membenci Tuhan yang memberinya naskah hidup yang begitu kejam. Iya, bagaimana dia bertahan? Ketahanan kewarasan Yakub itulah yang menjadi puncak dari keanggunan spiritualnya. Teks ini mengutip satu kalimat pelarian yang merangkum semuanya. Yakub berkata, "Aku hanya mengadukan kesedihan dan dukaku kepada Allah." Tangisan Yakub bukanlah bentuk putus asa terhadap dunia. Sama sekali, bukan komplain mengapa hidup ini tidak adil. Kalimat itu mendefinisikan ulang makna dari air mata. Tangisan itu bertransformasi menjadi sebuah dialog vertikal. Sebuah zikir yang panjang. Setiap tetes air mata adalah jembatan komunikasi. Ketika ia tidak bisa berbicara dengan anak-anaknya yang berbohong, ketika ia tidak bisa berbicara dengan Yusuf yang entah di mana, ia mengarahkan seluruh frekuensi komunikasinya ke atas. Mengubah rasa duka menjadi zikir yang senyap. Luka itulah yang justru menjadi jangkar yang mengikatnya semakin kuat kepada Sang Pencipta. Sebuah rekayasa emosional yang luar biasa jenius. Dan dari titik inilah, eksplorasi kita mengarah pada sebuah tadabur. Sebuah pelajaran sentral yang sangat relevan untuk kehidupan kita di era modern. Ada kalanya, dalam perjalanan hidup ini, kita diberikan anugerah atau kutukan berupa sebuah kejelasan. Tuhan memperlihatkan sebagian kebenaran kepada kita. Kita melihat jernih benang kusut masalahnya. Tahu siapa yang memanipulasi di tempat kerja. Tahu kesalahan orang yang kita cintai. Dan kita tahu persis solusinya.
Tapi di detik yang sama tangan dan kaki kita seolah dirantai. Ruang gerak kita dikunci. Kita tidak memiliki wewenang atau kemampuan untuk melakukan intervensi. Mengapa situasi yang membuat frustrasi ini harus terjadi? Analisis ini memberikan jawaban yang menohok. Agar ego kita ditundukkan. Agar kita belajar keahlian spiritual yang jauh lebih tinggi daripada sekedar mencari solusi cepat. Yaitu, belajar mempercayai proses takdir yang belum selesai. Mempercayai proses narasi yang masih setengah jalan. Ini adalah antitesis dari budaya kita saat ini kan. Kita hidup di dunia yang menuntut resolusi instan. Masalah hari ini, solusinya harus malam ini juga. Kita ingin setiap penderitaan punya tombol percepat, supaya bisa langsung lompat ke akhir yang bahagia. Namun arsitektur waktu dalam pandangan ilahi tidak bekerja dengan metrik manusia. Pengalaman Yakub membongkar paradigma baru bahwa ada kebijaksanaan yang tersembunyi di dalam penundaan. Jika kita merajut seluruh pemikiran ini, kesimpulan makna terbesar dari sumber ini adalah sejarah telah salah menilai Yakub. Dia sama sekali tidak gagal sebagai ayah. Dia bukan karakter sampingan yang lemah dan cengeng, justru ia sedang menjaga agar cintanya kepada sang anak tidak melampaui kepercayaannya kepada Tuhan. Ia menyeimbangkan jangkar duniawinya dengan sayap spiritualnya. Dan ini menyingkap rahasia terbesar dari kisah ini. Jika selama ini kita meyakini bahwa tokoh utama yang memikul ujian terberat adalah Yusuf, dilempar ke sumur, dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara, analisis ini berkata lain. Ujian sesungguhnya bukanlah Yusuf yang berada di sumur atau istana. Ujian terberat adalah milik Yakub. Ia diuji dalam waktu yang sangat panjang, dalam kesunyian dan tanpa tindakan. Karena ujian paling berat bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan menunggu saat Allah mengizinkan kehilangan itu kembali bermakna. Menunggu dalam diam saat kepingin kehilangan itu disusun ulang, itu pemikiran yang membuat merinding, sekaligus memaksa kita untuk meresapi kembali kesulitan kita sendiri. Kita sudah membedah bagaimana Yakub tidak dihancurkan oleh ketidaktahuannya, melainkan oleh beban apa yang ia ketahui. Ia memilih jalan sunyi untuk menahan diri dan membiarkan takdir bekerja paripurna. Sekarang, sebelum kita menutup sesi penelusuran hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu hal. Berdasarkan kisah Yakub yang harus menahan diri, meski ia mengetahui kebenarannya, cobalah Anda amati realitas hidup Anda saat ini. Apakah ada situasi konflik keluarga, pekerjaan, atau krisis orang terdekat? Di mana insting pertama Anda adalah melompat dan memperbaiki semuanya secara paksa. Tanyakan pada diri Anda, apakah ada suatu situasi di mana tindakan terkuat dan paling berani yang bisa Anda lakukan bukanlah berusaha keras memperbaiki masalah tersebut, melainkan menemukan kekuatan untuk melangkah mundur, diam sejenak dan membiarkan cerita tersebut selesai ditulis dengan sendirinya. Sebuah pertanyaan yang layak dibawa pulang. Terima kasih karena Anda telah menemani eksplorasi mendalam ini. Jangan pernah lelah untuk terus menjaga rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa